tahu gambar ilustrasi? Ya, silakan. Gimana? Gak apa-apa. Silakan pendapat kalau ada yang mau bagikan pendapatnya mungkin. Gambar yang mengilustrasikan sesuatu. Mengilustrasikan sesuatu itu yang seperti apa? Ya, yang kayak gambar sesuatu aja. Ya, Kayak gambar orang ya, dia mengilustrasikan seorang manusia. ya, oke, baik. Ada tanda lain? Jadi ilustrasi ya. Jadi misal saya mengilustrasikan jam. The second lesson is over. It's time to begin the 8th lesson. Silakan dibacakan. Jam ke-7 selesai. Saatnya pelajaran jam ke-8. Ilustrasi merupakan salah karya seni rupa dua dimensi. Gambar ilustrasi digunakan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan, serta memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ilustrasi itu sendiri adalah usaha kita untuk menjelaskan atau untuk menemukan suatu ide. Misalnya ya, saya bercerita, saya dulu waktu kecil pernah dimarahin kakek saya. Nah, saya mengilustrasikan gimana kakek saya waktu itu memarahi saya. Misalnya wajahnya sampai merah, terus keluar uratnya, terus matanya merotok sampai seakan-akan mau rokok. Itu kan saya berarti mengilustrasikan ekspresi kakek saya. Saya menjelaskan apa yang saya lihat waktu itu, sehingga teman-teman atau siapapun yang mendengarkan bisa terbayang walaupun tidak ada di lokasi saat itu, bisa terbayang di benaknya. Kira-kira, oh, apa perasaannya waktu itu seperti itu, waktu itu suasananya seperti itu, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Arnando Komik adalah karya seni rupa yang terdiri dari rangkaian gambar-gambar yang saling berkesinambungan dan membentuk suatu cerita. Jadi teman-teman tahu ya komik ya, jadi komik itu sendiri itu adalah kumpulan-kumpulan gambar yang dimasukkan ke dalam panel dan yang mana gambar-gambar tersebut itu berhubungan. Jadi kita nggak bisa misalnya kayak ada asal gambar entah dari mana itu tempel itu nggak akan menjadi komik ya. Jadi komik itu esensinya adalah sebuah cerita. Jadi di situ ada gambar, ada dua ceritanya. Salah satunya ini satu komik strip. Lanjut terus ada juga misalnya yang mungkin terkenal dari kayak mungkin superhero atau kayak anak zaman sekarang mungkin pada baca webtoon. Merupakan karya seni rupa yang terdiri dari gambar dan menggunakan kajian dan menyampaikan sebuah pesan secara singkat. Terima kasih. Ada yang tahu ini karakter? Ada yang lihat film ya? Ini biasa Pak mau. Jadi ini salah satu contoh gambarnya ya. Jadi poster ini adalah salah satu poster yang fungsinya adalah untuk komersil atau untuk mengajak orang untuk menonton filmnya. Jadi fungsi poster itu banyak jenisnya. Ada yang poster berupa himbauan, ada poster yang mengiklankan satu produk komersial dan banyak lagi. Pradipta Puspamuti ada. Harimurti aja Pak berarti kalau gitu kan pada sama-sama penting. Berarti Harimurti. Ya boleh, boleh, ya apa? Silakan. Baru membaca. Ayo. Karyatur merupakan sebuah penggambaran dengan bentuk dibuat. Jadi seperti yang gambar ini kan kita lihat pertama kepalanya besar, besar dari proporsi orang pada umumnya kan. Kemudian apalagi ekspresinya kayak terkesan lebay gitu kan kalau kita melihat dari sudut pandang. Itu memang seperti itu tujuannya pembuatan karikatur.
menekankan poin-poin yang ingin mereka sampaikan. Misalnya lanjut Abidah Putri, ya silakan. Salah satu variasi rupa yang dibuat dengan bentuk tidak realis dan biasanya memiliki ciri khas tertentu tentang sifat. Jadi teman-teman pasti sudah pernah yang tahu lah aku lah ya. Jadi berbeda dengan objek yang ada di dunia nyata, kartun dibuat dengan sangat berlawanan sikawan. Tidak realis, tapi di sini yang ditekankan kartun itu adalah tentang ciri khasnya, tentang apa yang ingin disampaikan si kreator. Tapi nggak selalu tentunya bil-bil kayak tadi. Misalnya ini dibikin simpel banget ini kan. Tapi yang disebutkan itu adalah nilai keunikannya, ciri khasnya, kemudian seberapa ikonik karakter itu, sehingga ketika kita melihat karakter tersebut kita jadi pasti teringat. Terkadang bahkan bukan cuma dari bentuknya, tapi dari warnanya, dari percampuran warnanya, karakternya kita bisa langsung teringat sama karakter tersebut ketika kita melihat percampuran warna yang sama. Jadi kita untuk ini ya, untuk pertemuan selanjutnya bukan hari ini, kita akan masuk ke membuat karakter. Kita kan tadi sudah belajar ada karakter kartun dan stick. Karakter ilustrasinya nggak boleh stickman dong, kan gampang. Selain stickman dapat 200.000. Jadi nanti kedepannya kita akan membuat pertemuan minggu depan kita akan membuat karakter yang mana karakternya itu dari teman-teman semua, terserah ya mau apa, misalnya dari hal yang kalian suka, misalnya ya jangan karakter yang udah ada, karakter yang kalian bikin sendiri. Kalian bikin sendiri karakter. Nah nanti saya ajarin. Jadi gini, nanti kalian bikin karakter, entah itu bisa karakter yang menggambarkan sifat kalian. Misalnya di sini ada yang suka olahraga. Udah, sal. Nah, ya misalnya mau membuat karakter yang suka olahraga kan harus banyak juga, harus kuat kan. Itu bisa misalnya menggambar karakter berdasarkan binatang banteng misalnya, atau harimau, binatang yang kuat dan lincah. Atau bisa juga kalau teman-teman misalnya suka katakanlah kucing, teman-teman boleh gambar kucing, kemudian diubah gimana caranya agar karakter tersebut bisa menjadi lebih ikonik. Di sini sebelumnya setelah misalnya kalian sudah membuat karakter nih, kalian besok kan pertemuan selanjutnya kalian membuat sketsa karakter. Sketsa karakternya itu dibuat ini ya, apa namanya, dibuat beberapa pose dan ekspresi. Jadi misalnya kayak bikin satu karakter yang nah ini nanti dibikin apa posisinya, misalnya ada yang satu yang lagi marah, tangannya dilepuk gini. Ini ada satu yang misalnya tangannya diangkat sambil senyum gitu ya. Kan untuk pertemuan selanjutnya kita bikin itu. Kemudian setelah setelah karakternya udah matang, setelah kalian mungkin konsultasi, kemudian ada beberapa perbaikan gitu, kita akan mulai masuk ke penerapan. Jadi untuk karakter yang kalian buat itu nanti bisa dibuat untuk misalnya tadi kan ada apa saja, ada komik, terus ada poster, terus ada cover buku. Nah dari tiga ini nanti karakter yang sudah kalian buat itu, yang sudah kalian bikin sketsanya, kalian manfaatkan untuk membuat ini salah satu antara poster, cover, atau komik. Itu medianya cuma 4 kok, jadi kita nggak bikin yang besar, atau kita bikin misalnya komik itu nggak usah yang banyak-banyak, kayak tadi aja yang cuma beberapa panel komik strip. Ada yang tahu, ada yang sudah baca komik strip?
Ada apa? Itu yang beda-beda. Oh iya. Ya itu yang kita hilang sih. Kayak ada lagi nggak? Ini masih normal yang waktu dia masih. Oh, itu dulu atau ini. Oh iya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalian mungkin bisa mencari referensinya nanti di besok gitu. Bener kan? Dari referensinya dulu, tapi semua ke depan kita akan membuat karakter dulu. Nah, jadi kemarin kan kita udah belajar dari mana ya kan? Kita belajar bentuk-bentuk dasar. Nah, di sini kita bisa lihat karakter yang di sini bentuk dasarnya sama-sama kotak. Kita berangkat dari bentuk yang sederhana saja bisa. Ini kotak, ini juga misalnya kotak, dari gitu. Jadi kita nggak usah buat karakter yang terlalu rumit atau terlalu dari teman-teman. Boleh kalau misalnya bisa bikin karakter yang saya tidak membatasi kemampuan teman-teman. Tapi kalau misalnya masa kesulitan, kita bikin karakter mulai dari yang sederhana saja. Misalnya yang dari ini. Nah, mungkin ada yang seperti ini yang bentuknya kayak apa ya, sosis atau kayak kacang polong gitu ya. Jadi lonjong bentuknya. Nah, menurut saya ini salah satu bentuk yang juga dikreasikan. Jadi kan misalnya bentuk lonjong ini kita misalnya bentuknya lonjong, kita bikin kucing bisa, kita dibikin apa ya, anjing juga bisa, bikin orang baru juga bisa. Nah, ini salah satu contoh simpelnya untuk membuat karakter. Jadi yang saya katakan tadi, kita berangkat dari bentuk yang paling sederhana gitu ya. Kemarin sudah kita pelajari di Nirmana. Sebenarnya cuma apa, kotak, lingkaran, segitiga, kemudian bentuk organik juga boleh. Nah, dari bentuk dasar itu kemudian kita nanti juga kita sesuaikan, pokoknya agar tidak terlalu kaku. Misalnya di sini bikin agak lekukannya. Bikin agak tidak terlalu kaku. Misal nih ya, misal saya pengen bikin karakter dari botol ini. Nah, jadi bentuk dasarnya saya mencontoh dari botol ini yang mana bentuknya silinder. Ini silinder racun. Kemudian saya untuk apa ya, untuk menunjukkan ekspresinya kepada penonton, kepada orang lain. Di sini saya kasih mata. Nah, kemudian ekspresinya apa? Sini mulut untuk menunjukkan misalnya dia senyum atau marah. Kemudian saya kasih tangan sama kaki untuk menunjukkan apa ya namanya, posenya, misalnya posenya lagi makan tangan ini, atau misalnya posenya lagi kayak lagi atau semacamnya. Dari situ, dari bentuk yang paling sederhana, kemudian dibuat agar tidak terlalu kaku. Kemudian dibikin tidak bisa ya, misalnya kayak tadi ini contohnya ada telinga, kemudian ada rambut, di mana rambutnya ada beberapa macam jenisnya. Kemudian dibikin apa namanya, muka yang menunjukkan ekspresi, ekspresinya apa, ada yang rilis, ada yang marah, ada yang ketawa, ada yang terkejut, ada yang senyum. Kemudian di akhir tentu saja diberi warna, karena ya salah satu unsur yang bisa membuat karakter tersebut apa namanya, ikonik, tentu saja warnanya. Untuk pertemuan ke depan kita belum masuk warna karena kita masih apa namanya, masih sketsa. Jadi teman-teman besok siapkan pensil, kemudian penghapus sama pulpen atau spidol ya. Intinya jangan usah yang besar, nggak apa-apa, yang kecil aja. Karena besok kita karakternya itu misalnya di satu kertas ampal. Terus ada beberapa pose atau ekspresi. Dan kali dikembangkan sama teman-teman. Oh ya, sama karakternya boleh misalnya membawa apa namanya, objek, misalnya membawa botol. Untuk menunjukkan kalau karakternya itu misalnya, oh saya pengen bikin nanti saya pengen bikin poster
tentang komersial minuman. Nah, sekarang itu dorong apa ya pesan yang ingin disampaikan karena kan bawa botol misalnya atau bawa objek lain. Ditanya kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang teman-teman mungkin bisa mulai searching tentang kayak desain karakter untuk referensi. Silakan. Habis teman-teman. Yang kedua mungkin bisa teman-temannya kan sedikit apa searching itu untuk referensi. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Nice. Yeah, boy. Oh.